Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Firman Panipahan. Kali ini saya mengundang Alam Sah Gautama, seorang penulis dari Kota Malang ya, mahasiswa dari Kota Malang. Eh, Langsung saja, sebenarnya tidak perlu berbasa-basi terlalu panjang ya. Diskusi kali ini kita akan mengangkat tema selebriti dalam pusaran politik. Jadi banyak sekali sudah apa ya, selebriti yang menjadi politisi dadakan. Banyak komentar dari para politisi bahwa mereka itu hanya jual nama tanpa ada sebenarnya visi misi yang bisa dikontribusikan ke dalam negeri ini, pada negeri ini gitu. Misalkan katakanlah yang paling viral itu seperti siapa, katakanlah ada Komeng ya. Komeng dari seorang komedian menjadi DPR, DPRD ya, DPD, DPD Jawa DPD. Tengah ya, DPD Jawa Tengah. Sangat luar biasa, nama tertinggi di pemilihan itu. Ini fenomena yang tidak baru sebenarnya, tapi perlu kita respon dengan akademisi ya, oleh akademisi. Sekarang ada Alam Sagotama. Dari fenomena ini mungkin bagaimana pandangannya? Mungkin secara umum dulu sebelum kita saling tanya jawab. Silakan. Ya Bang, terima kasih sebelumnya sama teman-teman yang melihat mungkin ya, yang juga melihat video ini nantinya, yang harapannya ini bisa menjadi formulasi juga ya, dengan kondisi dan situasi yang bagi saya sangat miris sebenarnya. Bicara fenomena hari ini, itu memang tidak bisa kita salahkan sepenuhnya bahwa bagaimana selebriti itu masuk ke ranah politik gitu. Tidak ada yang salah sebenarnya. Betul yang Abang bilang tadi bahwa ini tidak baru. Bahkan dari 98 dulu udah mulai banyak yang masuk gitu kan. Tapi yang menjadi ketakutan kita hari ini adalah kesiapan ya kan, kompetensi dan kualitas dari calon dari selebriti yang masuk ke pileg mungkin ya kan, yang baik di tingkat lokal maupun nasional gitu. Nah, hari ini saya kira partai pun sudah tidak lagi bicara nilai, Bang. Fenomena kita hari ini tidak bicara nilai lagi partai ini. Tapi dia sudah fokusnya bagaimana mendapatkan kemenangan untuk meningkatkan suara ataupun apa ya, elektabilitas partainya gitu. Nah, itu yang menjadi fenomena hari ini dan kemudian ini juga masuk nanti ke apatisme mahasiswa yang mulai mengakar pula. Ini. Ini juga ada keterkaitannya ditambah bonus demografi dan variabel lainnya itu media sosial. Mungkin itu dulu yang saya angkat nanti yang akan kita bicarakan ya. Bagaimana variabel dari apa namanya uh, hmm, apa bonus demografi dan keterkaitannya dengan media sosial dan Ya, ya. popularitas selebriti yang tidak bisa didebatkan hari ini bahwa itu memang sangat-sangat berpengaruh gitu Bang. Oke. Ya, di sisi lain memang banyak orang yang menganggap selebriti itu jual tampang ya, tampang muka dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita perlu mempertanyakan pemilih kita ya. Apakah berarti kalau selebriti itu menang di dalam kompetisi demokrasi, katakan ya, pemilihan one man one vote itu kan berarti pemilih kita itu belum siap secara apa ya, mental, eh, kemandirian berpikir untuk memilih calon mereka yang memimpin 5 tahun ke depan, atau ya, atau sebenarnya masyarakat kita ini sudah terlalu pintar sehingga
memilih politisi itu hanya akan dibohongi 2 kali. Lebih baik kita bercanda saja sekalian untuk membangun, atau di dalam pesta demokrasi, dan khususnya republik ini sudah dibangun dengan candaan semua gitu. Janji palsu, sumpah terhadap Al-Quran itu juga basa-basi semua gitu kan. Terakhir kan fenomena mohon maafnya presiden itu kan juga basa-basi sebenarnya. Kalau pandangan saya, boleh nanti saudara Alam Sagotama menambahkan itu. Apa pentingnya presiden memohon maaf atas hilaf dan salah gitu? Toh mohon maaf hilaf dan salah itu bukanlah untuk menghapus dosa apa yang kita lakukan selama ini gitu kan. Mohon maaf dan hilaf dan salah itu kan dilakukan hanya untuk sebagai pengantar pintu pertaubatan gitu kan. Sementara Jokowi sebagai presiden, dia akan turun. Bagaimana dia memperbaiki masyarakat yang stunting misalnya, anak-anak yang stunting, kemudian bansos yang dilarikan oleh salah satu partai PDIP kan gitu. Kita sebut saja di sini. Itu orangnya yang tidak dihukum mati. Dan bagaimana persoalan-persoalan yang lain itu. Nah, kembali kepada topik ya. Selebriti ini saya rasa sebagai ujian bagi kita untuk melihat bangsa kita, apakah mereka itu benar-benar cerdas di dalam memilih, atau sebenarnya mereka belum layak sama sekali untuk partisipasi dalam demokrasi one man one vote itu. Nah, itu bagaimana kalau saudara Alamsah menanggapi hal ini? Sebenarnya itu pun masih terlalu abstrak Bang ya kalau menurut saya, karena memang kalau kita lihat pakai sudut pandang yang pakai perspektif yang begitu saja, ini juga nggak bisa kita benarkan karena parameternya ini untuk kemudian melihat dia cocok apa tidak itu apa gitu kan, parameternya apa. Bahkan selebriti kita misalnya aktor, dia itu udah terbiasa di panggung ini kan, di panggung hiburan yang bisa menjadi jahat kemudian bisa menjadi baik, artinya dia bisa berubah-ubah itu kan, kayak bunglon ini sebenarnya. Mereka ini aktor, misalnya yang aktor gitu kan, Ya, ya. nanti mereka pakai alasan lain lah gitu, misalnya yang kayak Komeng gitu kan, artinya visi dia jelas sebenarnya. Visinya nanti ya, saya nanti akan memperjuangkan hak-hak seniman gitu kan, orang-orang kesenian, begitu tuh. Nah, cuman kalau saya tetap menitik beratkan pada jembatannya ini, artinya partai ini sebagai pengusungnya gitu kan, yang mengusungkan dia itu. Nah, sebelum itu saya bahas dulu nih, bagaimana korelasi antara partai dan kemudian setiap individu yang akan dicalonkan menjadi baik itu dari kandidat yang akan bermain di lokal maupun nasional gitu kan. Sebenarnya hari ini pun partai kita pun gagal gitu loh melebihi popularitas dari salah seorang individu dari selebriti tadi. Selebriti itu menang telak, bah, bayangkan gitu. Ditambah masifnya media sosial hari ini yang kemudian semua orang sudah menggunakannya gitu kan. Maka partai semacam sudah kebingungan, gak ada cara lain, barangkali ada dua yang didapatkan di selebriti tadi gitu kan. Apa saja setidaknya kita pakai teori dasar deh. Teori dasar orang kalau mau mencalonkan itu kan, dia popularitasnya tinggi, akseptabilitasnya juga tinggi gitu kan. Terus Ya. terakhir elektabilitasnya gitu loh. Maka kalau selebriti ini enak betul ya, popularitas sudah selesai gitu kan. Artinya dia dia dikenal di mana-mana, terkenal apalagi kalau main di nasional gitu. Dan kemudian akseptabilitasnya itu, jadi terima apa enggak? Nah, inilah sebenarnya yang menjadi PR kita bersama sebagai seorang pemilih. Itu kalau menurutku. Makanya benar yang Abang bilang, masalah pemilih kita hari ini masih subjektif gitu kan. Sedangkan kita maunya, ayolah kita memilih calon kita itu yang membawa kebutuhan dan kemudian kepentingan kita itu dengan objektif gitu kan. Nah, ini yang belum kita sampai ke sana gitu kan. Masih bicara, oh yang penting terkenal, dia dikenal di mana-mana gitu kan. Padahal
secara kompetensi dan kualitas ini masih diragukan, apalagi tiba-tiba masuk partai dia belum sekolah, mungkin belum sekolah politiknya, belum sekolah politik gitu kan. Nah, inilah yang jadi problem. Iya, iya. Dan kemudian selebriti ini tinggal persoalan dia cuma di akseptabilitasnya bagi saya. Kalau popularitas kita nggak bisa ganggu gugat menurut saya bang, karena memang kita kalah, politisi kita pun gagal bermain di media sosial hari ini, bukan semuanya ya, tapi kebanyakan belum bisa beradaptasi gitu loh, karena memang pengaruh media sosial terhadap keputusan memilih gitu itu sangat tinggi loh sebenarnya. Oh, Nah itu iya. menurut saya. Iya, semakin sering tampil itu ya semakin terkenal dan semakin ini ya, kayak teori post truth hari ini ya. Ah, Apa namanya? Kebenaran yang tidak begitu masif dia akan terlihat seperti kesalahan gitu ya. Kesalahan yang masif itu menjadi benar bahkan gitu ya. Iya, ya, itu menarik juga. Sebenarnya ada poin yang sangat penting bahwa partai politik kita itu hari ini gagal mengkader ya, mengkader hmm, apa namanya, kadernya ya, kaderisasi itu gagal total. Bahkan gini ya, saya juga terlepas ya Anies Baswedan itu politisi ya, tapi dia kan bukan berangkat dari partai. Ini kita agak melebar itu. Tapi hari ini dia iya, iya. diperebutkan oleh berbagai partai itu. Saya bertanya-tanya juga dari dulu, bahkan di dalam diskusi ini saya sampaikan kembali gitu. Apakah tidak ada itu kan kader partai yang mampu menyaingi Anies Baswedan gitu kan gitu. Gagal Benar-benar. total memang di daerah juga begitu. Fenomena 2024 ini kemarin Februari itu banyak sekali apa namanya politisi-politisi baru yang tiba muncul langsung mencalon jadi DPR dengan keberuntungan ada yang jadi ada yang tidak gitu, dan di kesempatan yang sama artis banyak sekali yang jadi kan gitu ya. Ya, Hmm. ya memang masyarakat kita mengikuti, saya pahami dari apa yang disampaikan oleh saudara Alamsah tadi itu, memang masyarakat kita itu mengikuti tren ya, semakin sering orang itu muncul di iklan ya maka orang condong memilih itu daripada yang sekali-sekali ngomong walaupun tepat ya ngomongnya tapi tidak masif ya ketinggalan juga gitu ya. Oke, eh, banyak poin sebenarnya tidak perlu saya simpulkan, itu akan mengulang-ulang kalimat saja sebenarnya. Di segmen terakhir ini saya ingin apa minta closing statement ya dari Alam Gautama. Bagaimana tentang fenomena ini? Eh, Gimana bang ya, sebenarnya saya selalu kalau kita membahas tentang fenomenanya saja kan ya itulah, kita nggak bisa apa ya, bahkan suara kita hari ini eh, cuman bisa untuk membatasi pergerakan dari selebriti yang notabene masih banyak yang belum memiliki kompetensi tadi sebenarnya dan kualitas yang baik itu. Artinya kita perlu kritik terus menerus di media sosial juga, memberi resistensi gitu, perlawanan gitu, atau balancing gitu, keseimbangan gitu kan. Itu yang kita masih lakukan dalam satu itu, padahal masih banyak. Ya. Coba kita main lagi di lebih banyak media gitu kan. Ini sekarang sudah Zoom atau media tulis, nanti kan pendidikan politiknya seperti apa dan banyak lain lah. Nah, Ya, ya. makanya sebenarnya yang dibahas per hari ini juga, kalau dibilang ke closing statementnya itu, kita harus membicarakan eh, ini berulang kali dan terus menerus, karena kalau semua orang yang mengerti, orang yang paham tentang dinamika politik hari ini dan mirisnya hari ini dimainkan oleh orang-orang yang hanya populer gitu kan, ini kita berbahaya ke depan bang. Jadi politisi kita yang memang sudah dikader dari awal, yang sudah punya pembekalan politik yang sudah matang gitu kan, akhirnya dia tidak bisa, barangkali ya kekurangan ekonomi mungkin atau popularitas gitu kan, sehingga elektabilitasnya ini mempengaruhi gitu loh, nggak dapat gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat ya datanya itu, jumlah gitu kan, populasi masyarakat Indonesia hari ini antara di desa dan di kota itu 50-50 gitu, antara 53% di kota, 49%-nya itu, 49 sampai 4 berapa 50 lah itu di desa gitu.
inilah yang kemudian menjadi problem. Orang yang di desa ya pasti masih dinasti-dinastian gitu loh, tapi yang di Ya, kota pasti memainkan popularitas gitu kan, karena dia apa, tingkatannya nasional gitu. Maka ini akan berbahaya kalau kita tidak bicarakan secara kontinu. Itu sih Bang. oh ya, ya terima kasih ya. Ini pembahasan yang sangat apa ya sebenarnya akan berlanjut dan ini adalah pembukaan dari pembicaraan kita diskusi online ini dan banyak poin yang kita dapat permasalahan-permasalahan yang sebenarnya perlu kita dalami lagi. Kenapa kemudian kaderisasi di dalam politik itu mandek atau kalah dengan popularitas? Kemudian bagaimana sikap pemilih kita itu kan mengambil keputusan di dalam memilih itu juga berkaitan. Nanti kita akan bahas secara mendalam di segmen selanjutnya. Ya juga dinasti politik dan money politik dan sebagainya itu masih banyak hal yang harus kita bicarakan ke depan, Saudara Alam Utama. Oke, Siap terima Bang. kasih sudah mampir di Firman Panipahan Channel. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.